warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Laila Molinda. Kali ini saya akan membahas materi mengenai cuaca dan iklim di Indonesia. Nah, langsung saja disimak video yang berikut ini. Jadi, tujuan pembelajaran untuk materi kali ini ialah yang pertama, mengetahui cuaca dan iklim di Indonesia. Dan yang kedua, mengetahui dampak perubahan cuaca dan iklim terhadap kehidupan. Sebelum kita memasuki ketiga poin ini, kita harus tahu dulu apa itu cuaca dan iklim. Jadi, cuaca adalah rata-rata keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Cuaca ini pun cepat berubah-ubah dan daerahnya tidak terlalu luas. Sedangkan iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dari suatu daerah yang luas dan diperhitungkan dalam rentang waktu yang cukup lama. Lalu bagaimanakah dengan iklim di Indonesia? Iklim di Indonesia ini dipengaruhi oleh letak astronomis Indonesia yang berada pada garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki iklim tropis. Selain itu, Indonesia juga berada di antara dua samudra dan dua benua. Dan bagaimana dengan pola angin di Indonesia? Sebelum kita mengetahui pola angin yang ada di Indonesia, kita harus tahu dulu apa itu angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin ini bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Nah, jenis-jenis angin yang ada di Indonesia ini yang pertama ada angin musim. Angin musim ini dibedakan menjadi dua, yaitu angin musim barat dan angin musim timur. Nah, angin musim barat adalah angin yang bergerak dari Asia menuju Australia yang melewati Samudra Hindia. Angin musim barat ini membawa uap air sehingga menyebabkan musim hujan. Sedangkan angin musim timur adalah angin yang bergerak dari Australia menuju ke Samudra Hindia. Angin ini bersifat kering sehingga menyebabkan kemarau di Indonesia. Nah, yang kedua ada angin lokal. Angin lokal ini terjadi pada suatu tempat tertentu saja. Dan angin lokal ini terdiri dari beberapa jenis angin. Yang pertama ada angin laut. Angin laut adalah angin yang bertiup dari laut menuju ke darat. Angin laut ini terjadi pada malam hari. Angin laut ini terjadi pada siang hari. Lalu yang kedua ada angin darat. Angin darat angin yang bertiup dari darat menuju ke laut dan angin ini terjadi pada malam hari. Selanjutnya ada angin gunung. Angin gunung adalah angin yang bertiup dari puncak gunung menuju ke lembah. Angin ini terjadi pada malam hari. Dan yang terakhir ada angin lembah. Angin lembah merupakan angin yang bertiup dari lembah menuju ke puncak gunung dan angin ini terjadi pada siang hari. Langsung jenis angin yang ketiga ada angin fon. Apa itu angin fon? Angin fon adalah angin yang turun dari lereng pegunungan sehingga angin ini bersifat kering dan panas. Lalu poin yang ketiga itu ada dampak perubahan cuaca dan iklim, terutama terhadap kehidupan. Nah, ternyata perubahan cuaca dan iklim ini juga memberikan dampak terhadap kehidupan manusia. Apa saja itu dampak-dampaknya? Yang pertama ialah pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu seperti negara Indonesia. Indonesia ini kan merupakan negara yang beriklim tropis sehingga hanya memiliki dua musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, kalau kita lihat masyarakat Indonesia pada musim hujan dan musim kemarau pasti pola perilaku mereka berbeda. Contohnya pada musim hujan
pasti seseorang akan lebih sering berada di dalam rumah dibanding dengan musim kemarau. Kemudian pada musim penghujan, pasti seseorang akan lebih senang atau lebih memilih mengkonsumsi makanan atau minuman yang hangat, berbeda dengan musim kemarau. Karena kalau musim kemarau itu kan suhu panasnya dingin. Nah, pasti orang-orang banyak yang mencari minuman yang dingin seperti itu. Lalu dampak yang kedua itu mempengaruhi cara berpakaian. Nah, kalau musim hujan pasti orang akan memilih pakaian yang tebal dan juga pasti akan lebih sering menggunakan jaket ketika musim hujan. Berbeda pada musim kemarau di mana suhu udaranya panas sehingga lebih memilih pakaian yang tidak terlalu tebal. Dampak yang ketiga itu ialah pemilihan bentuk rumah. Nah, contohnya seperti rumah iglo. Nah, apa itu rumah iglo? Mungkin kita jarang mendengar rumah iglo. Nah, rumah iglo ini merupakan bangunan yang terbuat dari balok es sebagai tempat tinggal sementara orang-orang Eskimo di Kutub Utara. Nah, bangunan ini itu berbentuknya setengah lingkaran, sehingga panas yang berada di dalam ruangan itu tidak langsung atau tidak cepat keluar, sehingga masih tersimpan di dalam untuk menjaga kehangatan. Dan biasanya orang Eskimo ini tinggal di rumah iglo ini hanya sementara, mungkin hanya untuk berburu. Dan yang keempat, dampak yang keempat yaitu mempengaruhi cara beraktivitas dan memilih pekerjaan. Dimana Indonesia ini kan beriklim tropis sehingga banyak masyarakatnya yang bekerja sebagai petani, ada sebagai peternak, dan juga bekerja di bidang perkebunan. Oke, jadi itu penjelasan materi dari saya tentang cuaca dan iklim di Indonesia. Nah, semoga penjelasan dari saya tadi bisa bermanfaat ya buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.